Saya melanjutkan perbincangan bersama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi, dan saat ini yang sudah bergabung adalah Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam. Pak Beni, ini tadi Pak Edwin menyampaikan bahwa ada indikasi sebenarnya kerangkeng tidak hanya ada dua, tetapi ada indikasi kerangkeng ketiga, tapi masalahnya belum diketemukan di mana lokasinya dan apakah masih digunakan, Pak. Apa tanggapan dari Pak Beni? Yang pertama tentunya kita semua perlu menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan. Sudah 30 orang Reskrim Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan. Kemudian BNNP juga sedang mengasesmen. Pertanyaan yang muncul adalah, seandainya konsepnya adalah rehabilitasi, kenapa Pak Bupati tidak melibatkan dinas sosial, Betul. tidak koordinasi dengan BNNP? Itu pertanyaannya. Berarti ada agenda lain, ada niat lain. Seorang bupati kan mudah, koordinasi, tolong dong berikan bimbingan, pembinaan kepada panti rehab saya. Kan mudah sekali. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa begitu tertutup? Itu akan menjawab nanti apa di balik kerangkeng ini. Oke. Kemudian tentunya nanti dari hasil korban sayangnya sudah agak lama, sehingga untuk otopsi mungkin hasilnya agak sulit, tapi setidaknya keterangan dari keluarga nanti akan meyakinkan hasilnya. Ada satu hal lagi, pemeriksaan dari penanggung jawab program ini itu sebenarnya kuncinya di sana. Ketika dia diperiksa nanti akan mengaku programnya begini, jumlahnya segini, kemudian nanti pembukuannya bagaimana, laporannya bagaimana. Ini kan ada semua. Mudah-mudahan belum dihapus. Apakah termasuk istrinya Bupati. Nah, apakah maksud Pak Beni sebagai penanggung jawab ini maksudnya istri Bupati? Karena waktu itu istri Bupati sempat bilang ya, dia yang bertanggung jawab soal soal orang-orang ini ya? Betul. Jadi salah satu yang harus diperiksa adalah istrinya Bupati. Kemudian bawahannya atau stafnya yang hari-hari merawat, kemudian katakanlah memberi makan, kemudian mengawasi ketika terjadi kekerasan di dalam dan sebagainya. Nanti dari saksi-saksi yang ada di dalam akan terungkap bagaimana kekerasan terjadi di dalam. Apakah antar warga yang ada di dalam ataupun dari petugas yang mengawasi mereka. Karena konsep rehabilitasi itu macam-macam sesungguhnya. Ada yang pendekatan hutan, pendekatan laut, dan sebagainya, pendekatan sisi keagamaan, dan sebagainya. Oke. Nah ini modelnya apa begitu? Pak Beni begini, ini kembali lagi harus saya tanyakan, karena ini kan tadi sesuai pernyataan dari Pak Edwin, ada indikasi bahwa ditemukan kerangkeng yang ketiga, tetapi belum jelas di mana lokasinya, belum jelas apakah masih difungsikan. Lalu kemudian kalau kita total, ada sekitar 600-an orang yang sudah jadi korban ditahan di dalam kerangkeng-kerangkeng ini. Sekali lagi saya tanyakan, kalau menurut Pak Beni, jelaskan penjelasan apa yang paling masuk akal, mengapa polisi sejak awal tidak bisa mendeteksi adanya kerangkeng-kerangkeng ini, bahkan kemudian sampai ada tindak kekerasan yang melibatkan orang dalam jumlah ratusan, 600 pula begitu, keluar masuk di kerangkeng seperti ini, Pak Beni? Ya tentu pertanyaan ini bisa ditujukan ke beberapa instansi terkait. Kalau mau berbicara masalah rehabilitasi, BNNP kenapa tidak mengendus begitu banyak keluarga yang menitipkan keluarganya di tempat itu. Dari mulut ke mulut kan tahu, oh di sana ada panti rehab, gratis lagi dan sebagainya. Juga aparat setempat, Polres, juga dinas sosial. Jadi banyak pihak terkait di sini yang tentunya kita semua menjadi bertanya-tanya, kenapa tidak bisa mendeteksi sejak dini, ini sudah berlangsung begitu lama, kemudian kenapa keluarga korban kok juga diam semua begitu. Saya jadi pengen bertanya kepada Pak Edwin. Pak Edwin, sejauh ini kalau dari LPSK, apa kira-kira penjelasannya sampai kepolisian, lalu kemudian pejabat-pejabat daerah yang lain, seolah-olah tidak bisa mendeteksi adanya kerangkeng-kerangkeng ini, Pak Edwin? Ya,
Saya pikir bukan tidak bisa mendeteksi ya, tetapi pelakunya Bupati ini kan bukan orang sembarangan. Mhm. Ya, dia ketua DPRD sebelumnya, kemudian menjadi Bupati Langkat. Jadi menurut kami tentu aparat di daerah, dinas segala macam mengetahui. Misalnya kan ada klaim dokter yang memeriksa para tahanan itu adalah dari Puskesmas. Puskesmas itu kan di bawah dinas sosial. Betul. Ada istrinya kalau tidak salah mengupload video, keluarga membuat video tentang bupati itu mengunjungi tahanan rutan ilegal itu beserta dengan dinas terkait ya, dan ada dinas informasi komunikasi daerah. Akhirnya diketahui. Termasuk juga kami mendapatkan informasi ada rekomendasi misalnya dari Polsek kepada mereka yang bermasalah untuk ke situ, untuk direhab di situ saja. Tapi ini kan kenapa terjadi sampai 12 tahun kan karena ada pembiaran. Oke. Jadi menurut Pak Edwin ada indikasi pembiaran memang oleh para petugas lainnya begitu? Ya, apalagi penjelasannya, karena kan 10 tahun bukan waktu yang sebentar, gitu loh. Kan tidak mungkin orang tidak tahu kalau ini kan kita bukan ada di daerah terpencil, ini masih kabupaten yang cukup lumayan luas ya, penduduknya banyak, termasuk juga di sekitar itu ada pemukiman dekat situ. Okay. Jadi bukan orang yang berjarak di tempat terpencil, tempatnya enggak. Ini dapat diketahui oleh masyarakat sekitar bahwa ada kerangkeng manusia itu. Tapi yang dia pertanyakan, apakah memang pernah atau dibuatnya kerangkeng ini dimaksudkan untuk rehabilitasi? Itu mungkin pertanyaan yang lain. Gitu. Jadi bukan soal kenapa tidak mengurus izin, tapi apakah memang dimaksudkan pembuatan kerangkeng ini untuk rehabilitasi gitu. Kan tentu motif lain harus dicari oleh penyidik. Oke, Pak Beni, kalau tadi ada indikasi yang dinyatakan oleh Pak Edwin, jangan-jangan memang ada pembiaran. Di sini kemudian saya tanyakan lagi, apakah betul jangan-jangan ada indikasi polisi, dalam hal ini Polda Sumatera Utara, membiarkan adanya kerangkeng-kerangkeng ini, Pak Beni? Ya tentunya satuan kerja terdekat adalah Polsek dan Polres setempat. Tentunya nanti dalam hal ini internal Polri akan melakukan pemeriksaan secara internal sejauh mana mereka tahu, kemudian apa yang dia tahu dan apa yang mereka sudah lakukan. Itu nanti menjadi bahan evaluasi tersendiri. Tetapi memang yang menjadi pertanyaan, ketika keluarga menitipkan, apakah ada kesepakatan tertentu, pernyataan tertentu yang harus dia pegang, sehingga mereka tidak menceritakan ke orang lain. Beri contoh, oke, masuk gratis, tapi ada pernyataan untuk tidak menuntut atau menerima nasib apa adanya dan sebagainya. Ini akan didalami nanti oleh tim yang sedang turun sekarang, termasuk nanti dari asesmen BNNP juga nanti akan menemukan apakah benar mereka semua itu adalah para penyalahguna narkoba. Pak Edwin, apakah ada jawaban mungkin dengan pertanyaan yang muncul dari Pak Beni? Kenapa kemudian keluarga menitipkan lalu diam saja? Ya, tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa pelaku ini mempunyai 3 kekuatan. Kekuatan dia tokoh ormas itu. Kemudian kekuatan politik, dia juga pejabat daerah. Kekuatan harta, dia pengusaha gitu. Jadi sebagai orang yang di daerah Kabupaten Langkat, menurut saya tidak pelaku ini cukup dikenal dan tidak menjadi sulitan buat korbannya untuk berani menyampaikan kebenaran. Karena mereka harus punya keyakinan dulu bahwa proses hukum ini akan berjalan. Ya. Akan tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus, karena mereka tahu si pelaku atau bupati ini dia punya koneksi, punya hubungan dengan banyak pihak ya. Dan itu keyakinan akan tegak lurus itu menurut saya akan membuka keyakinan juga buat para korban saksinya untuk menyampaikan keterangan yang benar. Pak Edwin, terakhir bagaimana nasib para mantan penghuni kerangkeng saat ini? Ya, sejauh ini kan kita merasakan bahwa sebenarnya mereka membutuhkan rehabilitasi psikologis ya, untuk misalnya kemungkinan besar mereka mengalami trauma. Mereka mengalami penahanan minimal secara tertulisnya 1,5 tahun.
temuan kami ada yang sampai 4 tahun. Tentu ada problem psikologis, mungkin ada traumatis yang harus ditangani oleh psikolog. Nah itu juga menurut kami harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Ya begitu Mbak. Baik. Kopi. Pak Edwin, terima kasih. Pak Beni juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita nantikan bersama perkembangan kasus ini ya Pak ya. Bapak-bapak, selamat malam. Kita ketemu lagi lain waktu.